Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana orang-orang yang berniat dalam tanda kutip menghabisi mantan Presiden Jokowi ternyata gagal. Mereka sudah lama mengendap-endap, 2 periode terpinggirkan dan punya dendam masing-masing. Dan mereka ini sudah dibahas dalam video sebelumnya adalah dari berbagai elemen, dari berbagai kelompok yang berkumpul menjadi satu. Sehingga sangat beresiko bagi kita warga biasa untuk ikut-ikutan mereka. Kenapa? Karena perkumpulan mereka itu didasarkan pada common enemy, satu musuh yang sama. Jadi kepentingannya sama, yaitu menjatuhkan Jokowi, tetapi nanti membawa kepentingan masing-masing. Jadi begitu targetnya bisa dikalahkan, maka mereka yang bersama-sama ini akan saling berperang juga. Kenapa bersatu? Ya karena targetnya sama. Tetapi ketika target sudah jatuh, maka mereka akan berebutan. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tadi itu mendukung kelompok ini sangat-sangat beresiko. Karena kita nggak tahu mau dibawa ke elemen yang mana, mau dibawa oleh kelompok mana kita ini, dipengaruhi oleh kelompok mana. Jadi kasarannya adalah kita ini akan jadi santapan, diperebutkan oleh kelompok-kelompok itu yang memang rebutan massa. Tetapi yang paling dominan memang dari dulu adalah PKS, HTI, dan FPI. Jadi PKS dengan HTI ini memang berasal dari keluarga yang sama di Timur Tengah sana, Ikhwanul Muslimin dengan Hizbut Tahrir. Kemudian FPI juga berafiliasi dengan mereka. Habib Rizik Syihab juga bergabung dengan mereka. Maka gabungan mereka ini kemudian ada tambahan tadi dari PDI Perjuangan dan para pendukung di Pilpres yang dulu kalah, kemudian gabung, termasuk diantaranya para purnawirawan yang mulai terpengaruh. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakjulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit. Bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke. Ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga. Tetapi karena kekuatan mereka ini didasarkan pada target yang sama, jadi kumpulnya mereka ini hanya karena musuhnya sama, maka di dalamnya rapuh. Dan saling memanfaatkan, lu aja dulu yang maju, nanti gua dukung. Semua berusaha menjadikan kelompok lain itu sebagai martir, sebagai kerocok-kerocok di depan. Nah kebetulan kerocok yang di depan ini, yang didorong-dorong, yang dibuat pendobraknya itu, yang dalam tanda kutip dikorbankan itu, ya mereka ini bodoh-bodoh. Salah satu diantaranya adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian ada Gus Nur, dan ustadz-ustadz lain yang sangat-sangat ceroboh dalam menyerang Pak Jokowi. Kenapa mereka jadi bodoh begini? Ya karena keburu nafsu. Nafsu untuk apa? Nafsu untuk menyerang. Jadi yang mereka cari bukan kebenaran, tapi ya kebencian itu, menyerang itu, menjatuhkan itu. Jadi karena dasarnya kebencian, maka hilanglah kewaspadaan, hilanglah ilmiah, hilanglah akal sehat, patokan-patokan kepada kebenaran.
Begitu. Contoh kebodohan hakiki, kebodohan nyata, fidzolalin mubin, kesesatan yang nyata dari Roy Suryo adalah menembak Jokowi tapi tidak pakai pelindung, atau moncongnya diarahkan ke kepala sendiri. Ya modiar. Seperti apa? Ya seperti menuduh ijazahnya Jokowi palsu padahal belum tahu ijazahnya Jokowi. Dia hanya mendapatkan bukti ijazah itu dari internet, dari download, dari medsos. Dan dia betul-betul percaya bahwa itulah ijazah Jokowi. Sehingga dibedel-bedel, dianalisa, dikabar-kabarkan kepada orang, loh kok ijazah kayak gini, ini kok kayak gini, ini kok kayak gini, ini jelas palsu, ini jelas tidak mungkin, bla 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 bla. Sehingga dikabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia fitnahan-fitnahan itu. Tidak mungkin ini ijazah asli, ini pasti palsu. Merembet lagi ke Dr. Tifa, merembet lagi ke ustadz-ustadz lain, ya ini palsu, ya ini palsu. Padahal yang mereka bedel-bedel itu, yang mereka bedah-bedah itu bukan ijazah Pak Jokowi. Lah, dalam dunia internet ini itu mengakali atau ngeprank orang itu gampang, tinggal upload versi kita yang sudah dibuat editannya, kemudian dikasih caption, inilah ijazah Jokowi yang asli. Kasih ke Roy Suryo, kasih ke Dr. Tifa. Dan mereka akan berkuar-kuar, wah percaya 100% itulah ijazah asli. Itu kan bodoh namanya. Atau bahasa sehari-harinya goblok. Inilah tipikal penyerang Jokowi. Tipikal penyerang pemerintah. Tipikal penyerang Prabowo. Tipikal penyerang Gibran. Dan orang-orang yang ingin supaya pemerintahan ini tidak stabil. Digoyang sana sini, tetapi pribadi-pribadinya ini bodoh-bodoh. Masa oleh konten media sosial saja tidak bisa mendeteksi, tidak aware, tidak waspada terhadap konten-konten yang beredar di internet. Padahal konten-konten yang beredar di internet itu bisa dimodifikasi. Jangankan gambar, video saja sekarang oleh AI bisa dibuat mirip seperti tokohnya, padahal tokohnya tidak ada dalam video itu. Ini Roy Suryo belum paham juga. Mungkin kalau dikirimin video Jokowi lagi bersama wanita lain atau wanita tunasusila atau lady escort, pasti dia percaya. Terus keluar-keluar, inilah Jokowi gini. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan itu harus menerima konsekuensinya. Apa yang dia perbuat harus dipertanggungjawabkan. Kebodohannya dalam menyebar fitnah, memburuk-burukan Jokowi, kemudian tidak terbukti, bahkan polisi yang sudah memeriksa ijazah Jokowi ternyata asli, mereka ya semakin terpuruk, tinggal menunggu pemakaian seragam oranye. Cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak. Terjawab, tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letter press. Empat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi
pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Orang-orang yang selama ini mendukung PKS, HTI, FPI, PDIP, Purnawirawan, yang koar-koar itu menyerang Jokowi, mereka tidak akan mau pasang badan. Mereka akan diam-diam baik, karena itu kan bukan orang gua, biarin aja dia mati. Itulah ciri-ciri perjuangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya penuh fitnah, isinya penuh propaganda, isinya penuh caci maki, tidak ada kebenaran di dalamnya, tidak ada keilmiahan di dalamnya, dan tidak logis, tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang mau ikut-ikutan ajakan mereka. Kita sebagai orang yang agak pintar lah begitu, bisa memilah apakah mau ikut-ikutan mereka atau kita punya prinsip sendiri. Seperti orang-orang NU yang berdiri atas kepentingan negara, berdiri atas keamanan dan kedamaian negara, walau pemerintahannya siapapun, ya kalau sah secara hukum, ya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirobohkan, tidak boleh diacak-acak. Tetap sesuai konstitusi, pemilihan umum lagi 5 tahun mendatang. Dan untuk yang sekarang ya dijaga sambil dinasehati. Begitu. Jadi bagaimana ini kesimpulannya? Ya kita tonton saja mereka yang teriak-teriak kencang itu. Memusuhi Pak Jokowi, memusuhi Pak Prabowo, memusuhi Pak Gibran, memusuhi Pak Deddy Mulyadi. Ya mereka semua akan hancur atau melempem sendiri atau kebuka aib-aib mereka itu. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.